Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Intan Risna, dosen pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran yang saya terapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pendidikan dan juga pembelajaran sebagaimana tertuang dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Model pembelajaran yang saya terapkan mengacu kepada DIA atau 3 ya, ada delivery, interaction, dan juga assessment. Pendekatan ini menekankan yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran yang sistematis, kemudian interaksi antik antara dosen dan juga mahasiswa, serta sistem penilaian yang objektif, transparan, dan pada ketercapaian pembelajaran. Implementasi pendekatan tersebut saya terapkan pada mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini pada program studi sarjana pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PGPAUD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester pertama dengan kode mata kuliah AUD 231304209. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam memahami hakikat pendidikan anak usia dini sebagai landasan penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan juga tahapan perkembangan anak. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep-konsep dasar pendidikan anak usia dini secara teoritis, tetapi juga mampu untuk menganalisis berbagai fenomena dalam penyelenggaraan PAUD. Mampu berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan di lapangan, serta mengintegrasikan juga terhadap teorinya. Dengan praktik penyelenggaraan pendidikan usia dini, materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah hakikat, tujuan, serta sejarah perkembangan anak usia dini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan landasan penyelenggaraan PAUD yang mencakup landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan juga sosial budaya. Kemudian yang ketiga, karakteristik perkembangan anak usia dini, prinsip-prinsip pembelajaran, bentuk layanan dan satuan PAUD, serta kurikulum PAUD. Dan yang terakhir berkaitan dengan kompetensi pendidik, kemitraan antara keluarga dan juga sekolah, serta masyarakat, dan berbagai isu kontemporer dalam pendidikan anak usia dini. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program sarjana PGPAUD, mata kuliah ini mendukung ketercapaian CPL 4, CPL 8, CPL 11, dan juga CPL 13. Yaitu yang pertama menguasai konsep sikap profesional, bertanggung jawab, dan beretika dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua menguasai konsep pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebagai dasar dalam merancang pembelajaran. Dan yang ketiga menguasai konsep penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pembelajaran PAUD. Dan yang terakhir berkaitan dengan konsep dasar dan teori pendidikan anak usia dini sebagai landasan praktik pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran berdasarkan pendekatan delivery, interaction, dan juga assessment. Yang pertama, delivery. Pada tahap ini, saya menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya melalui perkuliahan tatap muka, presentasi interaktif, media pembelajaran digital, serta video pembelajaran yang mendukung pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Materi pembelajaran disusun secara bertahap dengan mengintegrasikan teori,
hasil penelitian dan contoh-contoh praktik penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan juga bermakna. Adapun referensi utama yang digunakan berasal dari berbagai buku atau teks karya para pakar pendidikan anak usia dini yang diperkaya dengan artikel-artikel ilmiah terkini, termasuk penelitian yang telah saya publikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi. Dan hal ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh wawasan yang mutakhir sesuai dengan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan anak usia dini. Kemudian yang selanjutnya interaction gitu. Pada tahap ini saya membangun suasana pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan juga berpusat pada mahasiswa. Interaksi dilakukan melalui diskusi di kelas, tanya jawab dua arah, kemudian presentasi kelompok, studi kasus serta kegiatan kolaboratif yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara ilmiah dan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Melalui aktivitas tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, serta pemecahan masalah yang menjadi kompetensi penting bagi calon pendidik PAUD. Yang selanjutnya adalah asesmen, di mana pada tahap ini proses penilaian terhadap ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Pada awal semester, saya menyampaikan kontrak perkuliahan, yaitu yang memuat mekanisme pembelajaran, jenis-jenis penilaian, bobot penilaian, dan juga jadwal pelaksanaan, serta rubrik penilaian secara transparan kepada seluruh mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas yang pertama adalah berkaitan dengan kehadiran dan partisipasi aktif, yaitu sebesar 10%. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tugas individu maupun kelompok, yaitu 25%. Yang selanjutnya ujian tengah semester atau UTS, yaitu sebesar 25%. Dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Komponen tugas meliputi analisis konsep, kemudian telaah literatur, penyelesaian studi kasus, serta ada juga kajian terhadap berbagai fenomena penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, melalui sistem penilaian tersebut, evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian dan kompetensi mahasiswa, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Selanjutnya, saya akan menampilkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini pada materi prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini dengan menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ini karena saking semangatnya ketika saya masuk kelas langsung nanya semangat ibu-ibu gitu ya. Saya mau mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih semangat? Semangat. Oke, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya hari ini dengan semangat yang tidak melemah ya. Bukan hanya pertemuan pertama semangatnya, tapi di pertemuan hari ini pun teman-teman semangat gitu ya, alhamdulillah. Nah teman-teman, sebelumnya pembahasan kita adalah tentang, masih ingat nggak pembahasan kita? Gitu ya, tentang apa sih anak usia dini? Gitu ya, siapa sih anak usia dini? Kemudian kenapa sih anak usia dini itu penting nih diberikan pendidikan gitu ya. Nah hari ini kita akan membahas kembali lanjutannya. Jadi bukan sampai urgensinya aja gitu ya teman-teman, tapi kita akan membahas kembali tentang prinsip-prinsip anak usia dini. Kemarin kita membahas, oh ternyata anak usia dini itu penting tuh pendidikan gitu ya. Nah ketika menjalankan pendidikan itu ada nggak sih prinsip pembelajaran harus diperhatikan? Gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang itu. Sudah siap, teman-teman? Siap. Oke. Nah, sebelum ke materi, kita awali dulu dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah menurut teman-teman semua, gitu ya, apakah semua kegiatan yang membuat anak aktif
gitu ya, semua kegiatan yang membuat anak aktif sudah dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang baik? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa tuh kira-kira? Kadang bahaya gitu. Ah. Ya dilihat ininya intensitas itu yang dilakukan anaknya bahaya atau tidak gitu. Nah, kalau itu bahaya ya berarti jangan gitu, mendingan di stop gitu. Kayak berantem kan kalau anak itu kan aktif tuh Bu, suka berantem pakai sarung gitu kan. Itu kan bahaya tuh, kayak anak saya aja kena sekarang telinganya bengkak. Oke, itu salah satu dampak dari keaktifan gitu ya. Aktifnya. Tapi aktifnya ternyata berarti ini jawabannya adalah belum tentu. Gitu. Coba kita lihat, benar nggak sih belum tentu? Belum tentu. Oke, teman-teman, ada yang menyampaikan bahwa ternyata boleh Bu dibacakan sama ibu yang di depan, Bu Ade. Keaktifan. Keaktifan anak harus disertai dengan tujuan belajar yang jelas, pengalaman yang bermakna, dan stimulasi yang membantu anak berpikir serta mengembangkan kemampuannya. Anak berlari mengelilingi halaman hanya agar tidak bosan. Terus anak memang aktif bergerak tetapi tidak ada tujuan pembelajaran yang jelas. Anak mencari daun dengan bentuk yang berbeda di halaman, kemudian mengelompokkan dan menceritakan perbedaannya. Kemudian anak aktif bergerak sekaligus mengembangkan kemampuan observasi, berpikir, berbahasa, dan mengklarifikasi. Sip. Teman-teman, kalau kita lihat di sana gitu ya, saya sengaja ditebalkan ya hurufnya teman-teman. Keaktifan anak harus disertai dengan tujuan pembelajaran jelas, kemudian pengalaman yang bermakna. Kemudian kita lihat contoh ini ada dua ini ya aktivitas. Yang pertama adalah anak berlari mengelilingi halaman agar anak tuh tidak bosan. Kemudian yang kedua, anak mencari daun gitu ya. Anak mencari daun gitu. Dari kedua ini aktif nggak sebenarnya? Aktif. Sebenarnya aktif. Tapi kalau kita lihat di sana konsep yang aktif baik dengan aktif yang tidak bermakna pembelajarannya muncul nggak? Muncul gitu ya, karena keaktifan yang bagus adalah yang memang bertujuan dengan jelas, kemudian pembelajarannya yang bermakna. Kalau yang pertama dia aktif nggak? Aktif. Tapi dia bermakna tidak? Tidak. Tujuannya jelas nggak? Tidak. Kemudian yang kedua? Aktif. Tujuannya? Jelas. Bermakna nggak? Bermakna. Kalau kita lihat di sini ya, berarti dari kedua itu sama-sama aktif, tapi aktifnya berbeda. Jadi ketika kita kembali lagi ke slide sebelumnya, apakah semua kegiatan yang membuat anak aktif sudah bisa dikatakan pembelajaran yang baik? Tidak. Ternyata meskipun aktif itu kan bagus gitu ya, tapi ternyata tidak semua aktif itu baik gitu ya, karena yang aktif yang baik itu adalah yang memang bermakna, tujuannya jelas gitu. Nah, karena tadi keaktifan itu bukan hanya anak aktif terlibat di dalamnya, tapi ketika kita membuat satu aktivitas itu membuat anak aktif tapi bertujuan gitu ya, tujuannya jelas apa nih yang keterampilan apa yang harus dimiliki anak gitu ya, pengetahuan apa yang harus dimiliki anak gitu. Kemudian pembelajaran bermakna, itulah pembelajaran yang memang baik untuk anak gitu. Nah, kita lihat di bagian bawah ibu-ibu, sehingga karena tadi ya aktif itu bukan hanya anak itu aktif terlibat di dalamnya gitu ya, tapi calon pendidik atau guru PAUD itu dituntut tidak hanya menyusun kegiatan yang menyenangkan, tapi harus memastikan kegiatan sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Jadi di satu pun tidak sesimpel itu gitu ya, ketika ada kegiatan ayo anak-anak main, tapi kita juga harus memikirkan itu tuh ketika anak melakukan itu tujuannya apa gitu ya. Ini bagus nggak sih untuk anak, bermakna tidak sih untuk anak gitu. Nah, pada pertemuan hari ini teman-teman, ini ada kaitannya yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada kaitannya dengan mata kuliah pembahasan hari ini, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini gitu. Nah, harapannya teman-teman ketika teman-teman
hadir hari ini gitu ya. Nah, teman-teman harapannya adalah teman-teman mampu untuk memahami ya terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah harapannya adalah Sistematik pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. betul. Yang ketiga adalah Berbasis kajian teori. oke, jadi dari pembahasan hari ini harapannya adalah teman-teman bukan hanya memahami teorinya, tapi teman-teman mampu untuk menggunakannya, kemudian teman-teman mampu untuk merekomendasikan gitu ya, merekomendasikan kegiatan yang memang sesuai nih untuk anak usia dini gitu. Nah, sebelum masuk kembali ke materi, teman-teman, saya ada satu video gitu ya. Silakan teman-teman coba amati videonya ya, analisis. Ini tentang pembelajaran anak usia dini. Pasti akan membuat bola Anda seluncurannya. Siapa nih yang mau membuat bola? Saya. Siapa yang mau membuat seluncuran? Wow, semangat sekali. Siap berkegiatan? Minggu ini kita akan bermain permainan yang sama dengan kelas confident untuk membuat bola dan menjadikannya muncul di lintasan yang panjang sepanjang yang dapat kita buat. Oke, teman-teman sudah tadi videonya sudah diamati? Sudah Bun. Oke, sudah ada bayangan itu pembelajarannya itu seperti apa sih tadi? Sudah ya, gitu ya. Pembelajaran di PAUD itu seperti apa tadi sudah ada gambarannya. Nah, dari video yang tadi teman-teman sudah amati, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman, gitu ya. Ada nggak sih dari video itu yang menurut teman-teman tuh menarik perhatian teman-teman? Ada? Boleh, boleh. Tadi kan ada permainan seluncuran Ha. air bola dan seperti itu menyenangkan gitu belajar. Oke, jadi menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan, gitu. Oke. Tadi Bu Imah? Ya, terus anak-anak juga seru Bu. Jadi mereka tidak bosan, permainannya bisa membuat mereka itu apa ya Bun? Tidak bosan gitu. Oke. Ternyata pas dilihat videonya, oh ternyata semenyenangkan itu gitu ya pembelajarannya. Oke. Nah, menurut teman-teman, apakah tadi ya dari kegiatan tadi guru itu sudah menunjukkan bahwa guru itu memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi? Sudah gitu ya. Oke. Nah, dari tadi teman-teman sudah mengamati video gitu ya, kemudian tadi teman-teman sudah mencoba tuh gitu ya menyampaikan gambaran dari apa nih yang menarik, terus dilihat nih guru itu berperannya sebagai apa ya di sana gitu ya. Kemudian teman-teman, saya ingin, kalau tadi kan berpikir sendiri ya teman-teman, nah sekarang saya ingin teman-teman bertukar pikiran dengan teman di sampingnya, boleh gitu ya, untuk mengamati tadi hasil dari video tadi. Teman-teman coba diskusikan tuh video tadi tuh menunjukkan gak sih prinsip-prinsip pembelajaran anak gitu ya. Pembelajaran itu seperti apa sih menurut teman-teman? Apakah menurut teman-teman itu sudah sesuai dengan anak usia dini, atau menurut teman-teman ada yang sesuai nih gitu, ada yang tidak sesuai nih pembelajarannya gitu ya. Nanti teman-teman coba tuliskan di sini gitu ya, di lembar kerja. Nanti teman-teman analisis di sini ada prinsip pembelajaran gitu ya. Di prinsip pembelajaran ini misalkan belajar melalui bermain, muncul nggak tadi? Muncul. Di sini harus ditunjukkan buktinya itu seperti apa. Nanti teman-teman tuliskan tuh, misalkan karena di sana pembelajarannya tuh melalui kegiatan bermain apa gitu ya, disebutkan di sini. Nanti di sini ada keterangannya, teman-teman coba diskusikan ya dengan teman di sampingnya. Jadi bertukar pikiran dengan teman yang di sampingnya. Boleh Bu, di belakang. Ibu. Udah Bun, ada. Ini jadi dua-dua. Ibu di belakang. Oke, boleh berdua-berdua duduknya, diskusi dulu, silahkan. Oke, Bu Eka sama Bu Iyo, kemudian ini ke belakang. Oke. Silakan coba teman-teman ingat-ingat kembali tadi video pembelajarannya. Kemudian teman-teman tukar pikiran dengan rekannya. Sudah muncul belum sih tadi pembelajaran yang memang sesuai dengan anak usia dini?
gitu ya. 3 menit cukup ya teman-teman? Oke, silakan dilakukan diskusinya. Kalau ada yang belum paham, teman-teman boleh disampaikan ya. Bermain berpusat pada anak ia muncul karena guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan karena guru memberikan kesempatan kepada anak, ya kan? Langsung di sini aja nggak apa-apa Bu. Oh, di sini. Nah, situ. Iya. Oke. Langsung ditulis di sini aja ya. Iya, Bu. Berpusat pada anak. Ini jangan lupa diisi ya. Identitasnya. Oke. Oke, itu mulutmu berpusat gak pada anak tadi? Bersifat Boleh tuh, itu ditulis di situ. Bersifat holistik. Iya. Jangan tadi. Oke, 30 detik lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah diskusinya, kita kembali itu disimpan dulu. Nanti kita coba diskusikan bersama ya hasil diskusi dari teman-teman. Sekarang bisa kembali lagi posisinya, lihat ke depan. Oke. Oke, tadi diskusinya sudah berjalan lancar? Oke, teman-teman tadi sudah bertukar pikiran? Oke, menemukan hasil yang sama-sama menemukan oh iya ya ini gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan kembali. Gitu ya sebelum masuk ke prinsip pembelajaran. Tadi sudah di-spill ya, prinsip pembelajaran itu ada apa saja. Tadi di LKA sudah di-spill tuh ada apa saja. Nah, teman-teman sebelum ke sana, saya ingin bertanya kembali. Nih, apakah kegiatan bermain sudah cukup untuk disebut pembelajaran anak yang berkualitas? Sudah cukup? Kalau untuk TKA kayaknya sepertinya sudah cukup karena kan tadi gurunya juga hanya mau fasilitasi saja kan anak yang bikin bolanya sendiri gitu, anak yang mengeksplor itunya sendiri. Jadi anaknya berpikir sendiri gitu, tahu apa yang dia lakukan tuh udah tahu. Oke. Tadi saya lihat di LKA teman-teman banyaknya menulis bermain gitu ya. Nah, kalau dia ada pertanyaan nih, apakah kegiatan bermain itu sudah cukup untuk disebut pembelajaran usia dini yang berkualitas? Sudah, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, bermain itu tidak hanya fokus bermain, tapi sama dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi harus bertujuan dan harus juga bermakna, memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Jadi harus tetap merancang pembelajarannya. Jadi tiba-tiba ayo bermain ini, tapi kita harus menentukan dulu ini tujuannya apa, pembelajaran itu akan seperti apa gitu ya pada anak usia dini. Nah, ketika teman-teman membuat suatu perencanaan, membuat suatu pembelajaran, membuat suatu kegiatan bermain, tentu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini gitu ya, karena anak usia dini dengan anak usia dewasa sama atau tidak? Tidak sama, mereka memiliki karakteristiknya yang berbeda gitu ya. Misalkan guru PAUD, kemudian sama nggak sih hal yang harus diperhatikan dengan guru
SMA misalkan? Pasti beda, karena karakteristik anak usia dini dengan karakteristik orang dewasa itu berbeda gitu dah. Karakteristik yang harus diperhatikan atau prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyusun pembelajaran atau kegiatan bermain pada anak usia dini adalah salah satunya yang pertama ada tadi bermain, kemudian berpusat pada anak. Perkembangan sifat holistik. Oke. Aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke. Kemudian tadi teman-teman tadi sudah berdiskusi ya. Nah, dari video yang tadi apakah semua itu muncul prinsip-prinsip pembelajarannya? Muncul. Oke. Boleh satu kelompok. Bu, apa aja yang muncul, Bu? Belajar melalui bermain sama berpusat pada anak. Oke. Tadi terlihat ya berpusat pada anak karena anak itu dia bermain sendiri, guru hanya memfasilitasi kegiatan bermainnya gitu. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang sudah kita lakukan gitu ya, tadi video pembelajarannya sudah dilihat gitu ya. Kemudian ternyata ada berapa prinsip nih yang harus diperhatikan ketika teman-teman semua mau menyiapkan pembelajaran gitu ya, membuat atau merancang suatu kegiatan gitu. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman, saya ingin dulu merefleksi kegiatan kita hari ini. Gitu, teman-teman, setelah tadi kita membahas ya dari jam pertama sampai sekarang, gitu ya. Teman-teman, apa sih ada pemahaman baru nggak yang teman-teman peroleh? Ada pemahaman baru? Ada. Oke, tentang prinsip ya. Tadi ada apa aja prinsip ya? Belajar melalui bermain. Oke. Berpusat pada anak. Oke. Sesuai dengan perkembangan. Oke. Sifat holistik, aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke. Nah, prinsip pembelajaran ini menurut teman-teman ada nggak sih yang ini tuh tantangannya cukup berat untuk dilakukan di lapangan? Tidak ada? Kalau bermain biasanya sih anaknya ngikut aja gitu. Ikut aja, mungkin ininya ya dari perencanaan yang dilakukannya saja yang ini. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Oke, boleh karena waktunya ini ya teman-teman, tinggal sedikit lagi, boleh Bu? Bu, izin bertanya, maaf. Hmm. Kalau salah satu dari prinsip tersebut tidak terpenuhi, apakah akan ada dampaknya? Oke, menurut teman-teman dari semua prinsip itu ketika satu tidak terpenuhi berdampak tidak? Pasti. Ya, betul. Pasti berdampak karena antara satu dan yang lainnya itu dia saling berkaitan. Ketika dia tidak ada, kita anggapnya itu adalah tiang. Ketika itu tiang rumahnya tidak ada satu ya, tidak akan kokoh bangunannya. Sama seperti prinsip-prinsip pembelajaran itu gitu ya. Jadi kita harus pahami dan kita harus terapkan karena tidak semua prinsip itu ya tidak bisa kita skip satu-satu. Oke, ada lagi? Oke. Kalau sudah cukup teman-teman, dari pembahasan kita hari ini ada tindak lanjut yang bisa teman-teman lakukan. Gitu ya. Tadi kita sudah melihat video pembelajarannya, kemudian teman-teman sudah mencoba menganalisis. Selanjutnya teman-teman boleh melanjutkan kembali, coba teman-teman cari satu video pembelajaran gitu ya, anak usia dini, teman-teman lihat lagi, analisis lagi apakah prinsip pembelajaran itu sudah muncul atau tidak. Gitu ya, kalau sudah muncul apa yang muncul, kalau tidak apa nih yang tidak muncul gitu ya. Nah itu tugasnya teman-teman, nanti kita bahas kembali itu ketika pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Oke, sampai sini yang mau tanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kembali teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya hari ini ya teman-teman. Sampai bertemu kembali minggu depan ya. Semoga tetap full tim seperti ini. Gitu ya, kita belajar bersama. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.